Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Indrianti dan juga Ibu Nafita Sukmanitia selaku dosen pengampu mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Yang terhormat kepada seluruh mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2019, baik kelas Indralaya maupun kelas Palembang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, sehingga kita semua dapat melakukan perkuliahan secara online dalam keadaan yang sehat, walafiat, serta dalam lindungannya. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok 6, yaitu ada saya sendiri, Isa Rizka, kemudian ada Egitya Fitri Rerindo, Aldi Putra Wijaya, Indah, dan Nisa Amelia. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai salah satu materi pada mata kuliah belajar dan pembelajaran ini, yaitu masalah belajar pada siswa. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tujuan dalam memahami masalah belajar akan dijelaskan oleh Egitya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu terbagi menjadi sebelum, pelaksanaan, dan setelah. Nah, sebelum proses pembelajaran itu biasanya guru akan menyusun instrumen, bisa kurikulum, silabus, RPP. Nah, kemudian barulah dilaksanakan pelaksanaan proses pembelajaran yang melibatkan pendidik serta peserta didik. Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung, maka akan diadakan evaluasi pembelajaran dan berpatokan kepada RPP yang sudah dibuat. Nah, setelah mengevaluasi, maka guru dapat menentukan siswa mana yang berhasil dalam proses pembelajaran dan siswa mana yang gagal. Apabila siswa tersebut berhasil, maka akan lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Jika siswa gagal, maka disitulah guru akan mengidentifikasi apa penyebab dari gagalnya siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, identifikasi tersebut akan melibatkan masalah-masalah internal dan eksternal yang menyebabkan, bisa dari instrumen, pendidik, ataupun peserta didik. Maka tujuan perlunya memahami masalah belajar itu adalah yang pertama agar aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dilakukan pendidik dapat lebih terarah, kemudian dapat memahami masalah-masalah belajar yang pada umumnya terjadi pada kebanyakan peserta didik dalam berbagai bentuk aktivitas pembelajaran, kemudian pendidik dapat mengatasi berbagai prediksi masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidik dapat menemukan solusi tindakan yang tepat jika menemukan masalah-masalah di dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Egit yang telah menjelaskan mengenai tujuan memahami masalah belajar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian masalah belajar dan juga identifikasi masalah belajar yang akan dijelaskan oleh Lisa Amelia. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tentang pengertian masalah belajar. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian masalah dan pengertian belajar. Pengertian masalah menurut Pragitno yaitu mengatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan ataupun orang lain, ingin atau perlunya dihilangkan. Sedangkan pengertian belajar menurut Anita E. Woolfolk adalah belajar merupakan proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Adapun kesulitan belajar, siswa mencakupi pengertian luas sebagai berikut. 1. Learning disorder atau kekacauan belajar merupakan keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, underachiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya
sesungguhnya memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat, atau lambat belajar, merupakan siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi yang sama. Yang kelima, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Maka dari pengertian masalah dan belajar dapat kita simpulkan arti dari masalah belajar, yaitu masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dalam menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Selanjutnya, tentang identifikasi masalah belajar. Dalam pelaksanaan tugas pembelajaran, pendidik juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan belajar, yakni cara mengidentifikasi masalah belajar pada siswa ialah yang pertama, analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa yang dikatakan telah mencapai tujuan pembelajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang telah diajarkan. Ataupun siswa yang belum menguasai bahan pembelajaran sesuai patokan yang telah ditetapkan akan dikatakan belum menguasai tujuan pembelajaran. Siswa seperti ini diduga siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memerlukan bantuan khusus. Yang kedua, tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur menggunakan tes kecerdasan yang telah baku. Diasumsikan bahwa anak normal memiliki tingkat kecerdasan IQ antara 90 sampai 109. Bila mana seorang siswa mencapai hasil tujuan yang rendah dari tingkat kecerdasan yang dimilikinya, maka yang bersangkutan digolongkan sebagai siswa yang mengalami masalah belajar atau disebut underachiever. Yang ketiga, skala sikap dan kebiasaan belajar. Belajar ialah tugas seorang siswa. Oleh karena itu, seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor perlu penentu keberhasilan belajar. Dari hasil penelitian dilakukan oleh Rosmawati, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara kebiasaan dengan hasil. Hal ini berarti siswa mempunyai kebiasaan belajar yang baik, cenderung memperoleh hasil yang baik. Untuk mengungkapkan sikap dan kebiasaan belajar siswa, dapat dikembangkan alat berupa skala dan kebiasaan belajar. Dengan alat ini, dapat mengungkapkan cara siswa mengerjakan tugas-tugas sekolah, sikap terhadap guru, sikap dalam menerima pelajaran, dan kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dengan memperhatikan sikap dan kebiasaan belajar siswa akan dapat dan kebiasaan belajarnya sudah memadai dan perlu dipertahankan, serta siswa yang memerlukan bantuan khusus dalam meningkatkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat, observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus kesulitan belajar itu dapat dideteksi dengan catatan observasi dalam proses kegiatan belajar. Di antaranya, yang satu, cepat lambat menyelesaikan tugas. Yang kedua, ketekunan atau prestasi dalam mengikuti pelajaran, yakni berapa kali tidak hadir, alpa, sakit, ataupun izin. Yang ketiga, partisipasi dan kontribusi dalam pemecahan masalah. Yang keempat, kemampuan kerjasama dan penyesuaian sosialnya. Adapun seseorang memiliki ketidakmampuan belajar bisa dilihat dari beberapa tanda. Adapun tanda-tanda untuk menentukan siswa yang mengalami masalah belajar. Yang pertama, siswa tidak menguasai keterampilan membaca, mengeja, menulis, atau berhitung.
pada atau mendekati usia dan tingkat kelas yang diharapkan. Yang kedua, siswa memiliki memori buruk seperti kesulitan mengingat apa yang seseorang katakan padanya. Yang ketiga, siswa memiliki kesulitan memahami konsep waktu. Untuk tanda-tanda siswa mengalami masalah belajar, teman-teman bisa melihat di layar masing-masing. Baik, itu saja. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Lisa Amelia atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan masalah belajar yang akan dijelaskan oleh Indah. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, adapun tahapan pendidik dalam menyikapi dan memahami masalah peserta didik dalam belajar, terdapat 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi. Untuk menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu mencari informasi tentang peserta didik atau data dokumen hasil belajar peserta didik, menganalisis absensi peserta didik di dalam kelas, diadakan wawancara atau tes untuk memperoleh data tentang kesulitan belajar atau permasalahan yang dialami oleh siswa. Yang kedua, diagnosa. Keputusan atau penentuan mengenai hasil pengolahan data tentang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan yang membuat siswa. Faktor-faktor yang menjadi sumber sebab-sebab kesulitan belajar. Yang ketiga, ada prognosa. Prognosa catatan pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Prognosis ini dapat berupa bentuk pengobatan yang harus diberikan, bahan atau materi yang diperlukan, kemudian metode yang akan digunakan, alat bantu belajar mengajar yang diperlukan, dan waktu kegiatan yang dilaksanakan. Yang terakhir yaitu ada tindak lanjut atau follow up. Tindak lanjut atau follow up adalah usaha untuk melihat bantuan yang diberikan kepada peserta didik dan tindak lanjutnya yang didasari hasil evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan dan upaya mempersembahkan bimbingan. Baiklah, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi masalah belajar akan dijelaskan oleh Aldi Putra Wijaya. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar. Faktor yang mempengaruhi masalah belajar itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal itu adalah ada sikap terhadap belajar. Selama melakukan proses pembelajaran, siswa akan mencantumkan hasil dari pembelajaran tersebut. Pemahaman siswa yang salah terhadap belajar akan membawa sikap yang salah juga terhadap proses pembelajarannya. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses pembelajaran. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pembelajaran. Yang keempat, mengolah hasil belajar. Mengolah hasil belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara memperoleh ajaran tersebut sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Yang kelima, kemampuan berprestasi. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil merupakan puncak dari suatu proses pembelajaran. Pada tahap ini, siswa membuktikan hasil belajar yang telah lama ia lakukan. Siswa menunjukkan bahwa ia telah mampu mengerjakan tugas-tugas belajar atau transfer hasil belajar. Kemampuan berprestasi tersebut terpengaruh pada proses pembelajaran, menerima pembelajaran, mengolah hasil, dan menyimpan serta menggali untuk membangkit pesan dan pengalaman. Yang keenam, rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan dari tindakan dan hasil. Dalam proses pembelajaran diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan tahap pembuktian perwujudan yang diakui oleh guru dan rekan siswa. Yang ketujuh, inteligensi dan kebutuhan belajar.
yang disebabkan oleh inteligensi yang rendah atau kurangnya yang mutunya juga rendah. Yang ke-8, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar siswa akan mempengaruhi kemampuannya dalam berlatih dan menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ke-9, cita-cita siswa. Cita-cita sebagai motivasi intrinsik perlu dididikan. Didikan memiliki cita-cita yang harus ditanamkan sejak masih kecil. Selanjutnya, gangguan fisik. Gangguan secara fisik seperti kurangnya berfungsi organ-organ perasa, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahan seperti alergi, asma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak seimbangan mental. Seperti penampakan kurangnya kemampuan mental, saraf kecerdasan cenderung berkurang. Yang terakhir, kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, tercekam, merasa takut, benci, antipati, dan lain sebagainya. Selanjutnya faktor eksternal, ada yang sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk yang sekolah itu guru sebagai pembina siswa belajar, sarana, prasarana, dan sarana pembelajaran, lingkungan sosial siswa di sekolah, kebijakan dan kurikulum sekolah. Yang keluarga tidak utuh atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, dan keadaan ekonomi. Di lingkungan masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram. Semisal mungkin tidak menciptakan suasana yang buruk yang bisa mempengaruhi bahkan mengubah mental anak, dalam hal ini siswa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aldi atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu mengenai contoh masalah belajar pada siswa. Jadi teman-teman semua, berdasarkan sumber yang kami baca, yaitu dalam jurnal ilmiah konseling, disebutkan bahwa bentuk masalah belajar yang dialami oleh siswa itu berkaitan dengan 10 keterampilan. Nah, keterampilan itu ialah yang pertama, keterampilan mengatur waktu belajar, kemudian kedua, keterampilan membaca buku, keterampilan memahami pelajaran, keterampilan mengikuti pelajaran dalam kelas, keterampilan mencatat, keterampilan meringkas buku, keterampilan belajar kelompok, keterampilan mengingat, konsentrasi dan ketahanan dalam belajar, serta keterampilan dalam penyelesaian tugas sekolah dan persiapan ujian. Nah, keterampilan-keterampilan tersebut berkaitan dengan masalah belajar pada siswa apabila siswa tidak mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan tersebut. Nah, kemudian berdasarkan sumber lainnya, yaitu menurut Setiawan, beliau menyebutkan bahwa terdapat 8 jenis siswa yang mengalami permasalahan dalam belajar. Yaitu yang pertama adalah siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar, kemudian kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yang ketiga, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri, kemudian yang keempat, siswa yang bakat akademiknya kurang memadai, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, kemudian siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, serta siswa yang mengalami penyimpangan perilaku. Yang mana jenis-jenis siswa tersebut tentu berpengaruh, tentu disebabkan karena faktor internal juga eksternal yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian contoh dari masalah belajar pada siswa, misalnya pada mata pelajaran matematika, di situ misalnya ialah yang pertama, siswa kesulitan dalam memahami materi yang berbentuk seperti grafik, tabel, kemudian misalnya bahan ajar yang terdapat gambar atau istilah-istilah asing. Kemudian yang kedua adalah siswa yang hanya mengerti rumus sehingga saat diberikan soal dengan level C6, siswa tidak bisa bernalar karena tidak mengerti konsepnya. Jadi siswa hanya hafal rumusnya namun tidak paham bagaimana konsepnya. Kemudian yang ketiga, siswa menganggap semua materi pada matematika itu sulit sehingga mereka tidak mau belajar padahal ada materi yang mudah dan asik jika dipelajari. Jadi siswa yang memiliki mindset bahwa matematika itu sulit, maka dapat menjadi penyebab masalah belajar. Selanjutnya yaitu next. Nah, semenjak dari tahun lalu, semenjak adanya pandemi COVID-19, maka seluruh sistem itu dilakukan secara online. Salah satunya yaitu sekolah, maka
timbulnya masalah baru. Jadi contoh masalah belajar siswa pada saat persekolahan online ialah yang pertama, ketidakstabilan jaringan. Ini seringkali terjadi dan dialami oleh siswa. Kemudian kedua, adanya konsentrasinya itu berkurang karena mungkin apabila belajar di rumah itu kurang kondusif. Kemudian kejenuhan dan suasana yang monoton disebabkan karena kurangnya interaksi siswa dengan guru. Kemudian tidak memiliki perangkat digital seperti HP, laptop, dan komputer. Kemudian lingkungan belajar yang tidak kondusif. Kemudian orang tua yang gagal teknologi sehingga tidak mampu membantu anaknya dalam mengatasi masalah belajar. Kemudian terakhir yaitu resiko anak kecanduan gawai. Next. Nah, setelah mengetahui pengertian, kemudian faktor, tahapan, dan juga jenis-jenis contoh masalah belajar, maka solusi apa sih yang dapat ditawarkan agar mengatasi masalah belajar pada siswa? Nah, jadi di sini kami membaginya menjadi 3, yaitu dari segi siswa itu sendiri. Yang pertama, tentu siswa harus meningkatkan dan mengembangkan keterampilan. Keterampilan yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, yaitu terdapat 10 keterampilan. Jadi apabila siswa mampu meningkatkan keterampilan tersebut, maka tentunya masalah belajar itu tidak akan dialami oleh siswa. Kemudian yang kedua, dari segi orang tua. Solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tidak mendapatkan masalah dalam belajar, itu yang pertama yaitu memberikan peraturan yang tegas kepada anak mengenai jadwal belajar dan bermain, kemudian memberikan motivasi belajar kepada anak, kemudian orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak agar anak mampu meniru perilaku baik dari orang tua, kemudian yang keempat memberikan fasilitas belajar penunjang belajar, kemudian yang terakhir yaitu mengetahui perkembangan pendidikan anak sehingga mampu memberikan tindakan atau perhatian yang sesuai. Tentu orang tua ini menjadi faktor terbesar gitu ya, karena merupakan lingkungan terdekat bagi anak. Kemudian selain itu ada juga yang dari guru. Nah, yang dari guru ini solusi yang dapat diterapkan ialah yang pertama, guru dapat menerapkan 8 keterampilan mengajar. Jadi tidak hanya siswanya yang perlu meningkatkan keterampilan, namun guru juga harus meningkatkan keterampilannya dalam mengajar agar materi yang disampaikan oleh guru mampu diterima dan dipahami oleh siswa, sehingga siswa dapat memahami pelajaran tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan media belajar juga harus ditingkatkan oleh guru agar siswa lebih memahami materi. Nah, kemudian yang ketiga, menanamkan konsep matematika yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep matematika itu perlu ditanamkan agar siswa itu tidak hanya mampu mengingat rumus saja, namun mampu memahami konsep juga. Nah, kemudian selanjutnya yaitu memberikan semangat dan motivasi belajar. Jadi selain orang tua, guru juga berperan dalam memberikan semangat dan motivasi belajar. Kemudian selanjutnya yaitu selalu mengajar dengan sabar dan tegas agar siswa tidak merasa takut dan malas ketika belajar di kelas. Gitu ya. Ini tentu berkaitan juga dengan 8 keterampilan mengajar tadi. Kemudian yang terakhir yaitu terapi atau pemberian bantuan. Nah, itulah tadi solusi-solusi yang perlu diterapkan dari guru dan juga orang tua. Selanjutnya yaitu dari pihak sekolah juga berperan nih untuk mengatasi masalah belajar pada siswa. Yang pertama yaitu menyediakan sarana dan prasarana belajar bagi siswa. Contohnya misalnya ada bantuan, misalnya di sekolah tersebut terdapat komputer atau lain sebagainya yang dapat membantu menunjang pembelajaran siswa. Kemudian kedua yaitu menyediakan mini konselor yang dapat membantu siswa dalam berkonsultasi mengenai kesulitan belajar yang dihadapi atau kesalahan belajar gitu. Jadi ada bimbingan langsung gitu ya kepada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan kebijakan, kurikulum, penilaian yang adil dan tidak membebani siswa. Selanjutnya yaitu ini kesimpulannya gitu ya. Jadi ada juga dari segi pemerintah dapat juga dilakukan misalnya pemerintah itu menyediakan channel belajar misalnya di TVRI gitu ya. Kemudian ada juga bantuan kota Kemendikbud. Kemudian adanya website belajar seperti rumah belajar, kelas pintar dan lain sebagainya. Kemudian ini guru fleksibel dalam adaptasi kurikulum. Kemudian di daerah zona hijau, guru dapat mengajar dari rumah ke rumah. Kemudian adanya komunitas mengajar. Kemudian ini dari orang tua, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu memberikan motivasi dan perhatian kepada anak. Serta yang terakhir, guru melibatkan media pembelajaran yang baik, agar anak mampu memahami pelajaran dengan baik. Setelah penjelasan dari awal tadi, maka kesimpulan dari
pertemuan kita pada hari ini mengenai masalah belajar ialah yang pertama, yaitu masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kemudian untuk mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah belajar, dapat dilakukan dengan cara yaitu analisis hasil tes belajar, tes kemampuan dasar, skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar, dan observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian, setelah melakukan cara tersebut, guru harus mampu memberikan tindakan dalam memahami kesalahan belajar siswa dengan identifikasi, diagnosa, prognosa, dan follow-up. Terdapat beberapa tanda yang menunjukkan bahwa siswa tersebut mengalami masalah belajar, namun terkadang tidak semua tanda itu akan muncul pada mereka. Dan kita sebagai seorang guru seharusnya membantu dan membimbing siswa kita ketika mereka mengalami kesulitan belajar, agar tidak terjadi ketertinggalan. Kemudian selain dari guru, peran keluarga atau orang tua, dan siswa sendiri sangat membantu mengatasi masalah dalam belajar. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6 kelas Indralaya mengenai masalah belajar. Oke, saya selaku moderator, apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya mewakili dari kelompok 6, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.